Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Mahdi. Yang dibuatkan sosoknya sendiri turun di dunia. Tidak memakai nama. Imam Mahdi gak mengaku Imam Mahdi. Gak memakai merek Imam Mahdi. Sebutan Imam Mahdi. Imam berarti pemimpinnya. Memang ada sosoknya ada ya. Tapi dia tidak memakai merek Imam Mahdi. Atau mengaku-ngaku. Mengenalkan diri Imam Mahdi, tidak. Dan nama di dunianya. Bisa jadi Joko, Jono, Joni, Jontorya. Imam Mahdi ini adalah mewakili ya gambaran sifat perjuangannya. Kita garis bawahi di kata Mahdinya itu ya. Mahdi itu yang diberi petunjuk. Memberi petunjuk dan menunjukkan. Imam berarti pemimpinnya. Karena ada pasukannya yang dipimpin atau ada makmumnya. Ini logika ini adalah orang-orang yang menyampaikan petunjuk yang tersistem. Ada pemimpinnya, ada imamnya. Tapi di dunianya pemimpin itu namanya bisa Jeko, Jono, Joni, atau Jontorya. Ya, demikian ya. Jadi Mahdi itu gambaran sifatnya yang dikenali. Orangnya bisa jadi nama ini itu. Bupati itu gak ada wujudnya. Tetapi wujudnya bupati ketika menempati Pak Joko Pak Jono baru dikenali sosok wujudnya. Begitu kira-kira. Lanjut. Jadi yang hilang pada zaman itu adalah petunjuk. Di mana Nabi sampaikannya. Di dalam hadis riwayat Baihaqi. Masjid kalian banyak dan bagus-bagus tapi kosong. Dari petunjuk kosong. Bukan kurang. Kalau kurang berarti masih ada. Tapi kosong. Tapi sudah tidak ada petunjuk. Nah ini Imam Mahdi menyampaikan petunjuk. Karena dia diberi petunjuk ya. Dan ditugaskan dihendaki Allah. Karena yang memberi petunjuk adalah Allah ya. Nah jadi Imam Mahdi ini adalah pemimpin pasukan yang seputar memberi petunjuk ya. Nah kira-kira begitu. Petunjuk itu jelas ya. Jelas arah kiblatnya. Makanya kalau menunjukkannya. Dengan jari telunjuk itu jelas. Mana itu loh? Mana Pak Jono itu loh itu jelas. Bisa menunjukkan arah kiblat jalan dan caranya. Bukan cerita ya. Kalau imam cerita. Ini imam petunjuk. Imam Mahdi. Perangnya bukan perang fisik. Perang petunjuk. Jadi Imam Mahdi dan pasukannya. Menyampaikan petunjuk akan Allah. Ya di dalam hadis yang lain. Kalian nanti akan dari ahli kitab. Dan yang pertama kalian kerjakan adalah kenalkan mereka cara menyembah Allah jadi Imam Mahdi petunjuk. Ini adalah seputar mengenal Allah dan cara menyembah Allah sedangkan ilmu mengenal Allah. Dan ilmu emarifat jadi Imam Mahdi untuk menjelaskan. Menyampaikan petunjuk seputar emarifatullah. Sedang di dunianya. Namanya bukan. Bagaimana nama aku Imam Mahdi? Bukan pasti akan dibantah banyak orang. Karena klaim-klaim itu akan bermunculan. Imam Mahdi itu guruku. Imam Mahdi itu guruku. GK akan ada hadisnya. Pelakunya sendiri. Tidak akan mengaku Imam Mahdi. Karena dia hanya fokus menyampaikan petunjuk mengenai emarifatullah. Kalau cuma mengaku-ngaku itu status quo, itu palsu. Yang butuh status quo. Yang butuh pengakuan adalah yang palsu. Tapi maunya dimengakui asli. Tapi kalau asli tidak perlu kita mengaku palsu atau membandingkan dengan yang palsu. Asli tetap asli. Diakui atau tidak, asli itu tetap asli. Asli walaupun 99,9% manusia nggak mau mengakui asli tetap asli walaupun nggak diakui itu nggak terus kemudian jadi palsu. Ya demikian ya jadi itulah gambarannya rusaknya Islam di akhir zaman itu rusak rohnya setelah ditutup mata rantai ilmu tarekatnya. Tarekat dianggap bid'ah dianggap sesat. Kemudian sudah orang kehilangan hakikat dan makrifat kehilangan ruhaninya. Kehilangan ilmu ruhaninya. Maka manusianya hanya mata zahir duniawi saja. Silahkan dibaca detailnya yang ini semua ada di dalam Al-Kahfi ayat September 26 dibaca detailnya ya. Di situ ada menyebutkan perhiasan dunia ya. Kemudian pemuda-pemuda Kahfi kukus ya. Masuk ke jalur garis resultante kuantum ya. Kemudian di situ ada kalimat tentang guru rohani. Walia Mursyida. Pemimpin rohani ya. Kemudian di situ ada Yajud Majud ya. Artinya ada munculnya gambarannya seperti itu Yajud Majud yang dari bawah tanah. Setelah bawah tanah. Kalau bahasa Qur'an ya.
Saya membaca mengamati dari bahasa Quran ini adalah dari bawah dimensimu. Karena di ayat yang lain itu ada ya. Mencampurkan kamu dari atas. Dan dari bawah kakimu. Di mana kau berpijak. Itulah dimensimu. Kalau di bawah kakimu. Di bawah pijakan kaki. Berarti dari bawah dimensimu. Dan dari atas dimensimu. Berarti Yajud-Majud yang disebutkan dari bawah tanah. Itu berarti mereka adalah dari gelombang di bawah sadarmu. Tapi mewujudnya menjadi manusia. Dan mewujudnya Yajud-Majud ya manusia. Biasa gelombangnya yang dari dimensi di bawahmu. Sedangkan dicampurkan semua ya. Orang dari gelombang tinggi. Orang dari gelombang sadar. Orang dari gelombang alam bawah sadar. Itu ya di sini-sini saja. Wujudnya ya manusia. Nah kemudian yang dari gelombang tinggi itu manusia bersayap ya. Kemudian dari dimensi sadar itu manusia biasa. Kemudian manusia dari dimensi rendah itu. Kemudian bertanduk. Bukan begitu. Manusia biasa. Tidak ada bedanya wujudnya. Yajud-Majud pun wujudnya manusia. Manusia kita-kita juga gelombangnya. Yang dari dimensi bawah tanah. Bawah kakimu. Dari bawah bumi. Dari bumi bagian bawah. Kira-kira begitu ya? Jadi Imam Mahdi tadi ya? Fokusnya di Mahdi ya? Nah ini pasti sekarang mulai bisa dipahami oleh jamaah ya? Kenapa kita berdakwah? Kenapa kita membangun surau? Membangun sistem ketuhanan di dunia ya? Mencari tanah, membuka tempat wirid. Membangun surau di mana-mana. Membuat jaringan di mana-mana. Bukankah itu? Kita telah ada dalam konstruksi. Pasukan yang tersistem. Kita ada jaringannya dan persis seperti Quran ya yang menyebutkan kalimat kalian akan berperang. Ya ini kira-kira begitu ya. Dalam barisan yang teratur yang tersistem dan kokoh. Nah itu ada kira-kira begitu ya persamaannya. Sedangkan musuh fisikmu itu tidak ada. Imam Mahdi itu musuh fisiknya tidak ada. Tapi ada pasukannya, ada peperangannya. Tapi musuh fisiknya tidak ada. Itulah kerennya musuh fisiknya Imam Mahdi dan pasukannya itu tidak ada. Karena mereka tidak memusuhi manusianya. Tapi gelombang yang menguasai manusianya. Gelombangnya Yajud-Majud ya. Ketika manusianya mabuk ya. Hanya dengan pandangan materialistik duniawi saja dan telah buta ruhaninya ya. Kalau buta itu ya karena dibutakan. Berarti awalnya ada ya. Kemudian menjadi buta. Demikian ya bukan kemudian satu mata di tengah itu. Bukan ya. Tapi dua mata tetap. Tapi satu matanya ini yang buta. Buta berarti ada mata. Tapi rusak atau buta. Bukan kemudian mata satu gede itu, bukan. Itu gambaran metodologinya. Jadi nggak ada manusianya yang kemudian mengaku. Akulah Al-Masih Isa. Nggak ada. Kamilah ya Yajud-Majud. Nggak ada. Sayalah Imam Mahdi. Nggak ada. Aku inilah Dajjal. Nggak ada. Itu semua metodologi. Penggambaran yang diwakilkan dengan sosok figur demikian. Jadi Al-Masih Isa yang namanya bisa jadi Jono, Joni Dulkamit atau Jontor. Demikian juga Imam Mahdi namanya bisa jadi Dulkamit atau Dulgembu atau Dulmanap atau Dulmanan. Demikian wujudnya Yajud-Majud pun manusia-manusia juga. Tapi manusia yang dikendalikan alam bawah sadar. Makanya dikiaskan seperti tipu daya sihir fitnah. Mata rohaninya sudah gak dipakai alam bawah sadar. Itu gak mungkin menjangkau rohani. Alam rohani itu di atasnya alam sadar. Jadi alam bawah sadar. Alam sadar. Baru alam di atas sadar itu rohani. Maka kalau orang ada di alam, dipengaruhi di alam bawah sadar. Rohaninya tidak terpakai sama sekali. Dan tidak mungkin bisa. Ini yang masuk ke alam rohani. Yang bisa masuk ke alam rohani. Itu adalah alam di atasnya akal. Di atasnya akal baru rohani. Dan akal itu di atasnya alam bawah sadar. Nah demikian. Gambarannya Yajud-Majud dari bawah bumi. Dari dalam tanah. Itu adalah gambaran manusia. Dipengaruhi kenyataan alam bawah sadar. Atau alam bawah sadar menjadi
Kenyataan dunia yang mempengaruhi manusia. Sehingga semuanya berita. Nah demikian. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.